Baik teman-teman, kita lanjut untuk tahapan yang ketiga. Setelah kita mengidentifikasi, kemudian setelah kita melakukan penilaian terhadap hasar, kemudian pada tahapan ketiga ini kita akan melakukan pengendalian program dan monitoring serta evaluasi. Jadi dalam tahapan ini nantinya akan ada beberapa item-item isian yang harus teman-teman lengkapi pada formulir ini. Jadi ada item nomor, kemudian ada item kegiatan dan lokasi, kemudian pada kolom berikutnya ada item rencana dan realisasi penetapan pengendalian risiko. Jadi di dalam item ini nanti akan terpecah lagi menjadi 3 bagian teman-teman. Yang pertama itu adalah bentuk pengendalian, kemudian hierarki K3, kemudian waktu untuk rencana dan realisasi penetapan pengendalian risiko. Kemudian pada item berikutnya yaitu pengendalian risiko dalam aspek monitoring teman-teman. Jadi di dalam hierarki pengendalian risiko K3 juga ini nanti akan terbagi lagi menjadi 5 aspek teman-teman. Jadi masing-masing aspek ini berisi item yang berbeda teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ada item eliminasi, kemudian ada substitusi, kemudian ada engineering control, kemudian administrasi kontrol, kemudian alat pelindung diri. Jadi kelima item ini kita bisa lihat pada gambar ini teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini, ini sebagai gambaran saja teman-teman ya. Jadi mulai dari paling atas sampai paling bawah teman-teman. Jadi ada 5 item: eliminasi, substitusi, rekayasa teknologi, kemudian pengendalian administrasi, dan APD teman-teman. Jadi semakin ke bawah itu kategorinya semakin tidak efektif teman-teman, atau artinya itu menjadi alternatif yang terakhir teman-teman ya. Kemudian semakin ke atas itu akan menunjukkan efektivitas yang semakin membaik teman-teman. Kemudian di pengendalian resiko monitoring juga nanti akan terpecah lagi menjadi 3 item teman-teman. Jadi di sini ada efektif, kemudian ada resiko baru, kemudian monitoring dan evaluasi. Jadi ini kita berbicara apakah efektif atau tidak rencana atau pengendalian yang kita lakukan, kemudian apakah rencana tersebut memunculkan resiko baru atau tidak, kemudian bagaimana monitoring dan evaluasi terhadap rencana pengendalian risiko yang telah kita tetapkan sebelumnya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja untuk mencoba untuk mengisi. Jadi pada kolom 2 dan 3 ini tetap sama teman-teman, lokasi dan kegiatan. Jadi kegiatannya kita fokus pada kegiatan drilling teman-teman ya. Drilling atau pengeboran. Kemudian dikerjakan pada area 3B. Jadi sekali lagi ini lokasi tinggal disesuaikan saja dengan pengkodean area teman-teman. Silakan sesuaikan dengan kesepakatan. Kemudian ini bentuk pengendalian yang pertama teman-teman ya. Jadi ini kita bisa kembangkan dari analisis sebelumnya teman-teman. Jadi analisis sebelumnya di sini adalah penyediaan alat pelindung diri. Jadi ini bisa kita kembangkan dari sini teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke sini, bentuk pengendaliannya adalah penggunaan alat pelindung diri. Kalau di tahapan kedua, di sini adalah penyediaan alat pelindung diri. Kemudian kalau untuk yang ketiga, bukan lagi penyediaan, tetapi alat pelindung diri tersebut sudah harus digunakan teman-teman. Kemudian berdasarkan hierarki, ya tentu ini adalah tahapan
pengendalian berupa alat pelindung diri teman-teman. Jadi tinggal kita kasih tanda di sini, atau kalau kita mau secara manual kita tinggal arsir saja teman-teman. Kita tinggal berikan tanda di sini. Untuk tanda terserah teman-teman mau menggunakan warna apa atau menggunakan kode apa, itu tergantung dari kesepakatan ataupun kebutuhan teman-teman. Tapi untuk memudahkan kita bisa menggunakan formulir seperti ini teman-teman. Kita langsung bisa gunakan saja seperti ini. Kemudian waktunya teman-teman, waktunya kapan kita ingin merealisasikan rencana ini. Kalau di sini saya bisa tulis saja dimulai sejak persiapan alat drilling. Jadi sejak persiapan alat drilling, alat pelindung diri harus sudah kita siapkan, karena dalam persiapan alat drilling juga itu pasti akan lebih banyak bersentuhan atau bersinggungan dengan alat-alat pada proses drilling teman-teman. Walaupun hanya persiapan, tetapi itu sudah bisa memunculkan resiko. Kemudian kita masuk pada kolom pengendalian risiko monitoring. Jadi di sini ada item kolom pertama efektif. Jadi di sini kita bisa narasikan teman-teman. Sebagai contoh begini, petugas mendapatkan alat pelindung diri dan menggunakannya dengan baik. Hanya saja beberapa alat pelindung diri yang sudah tidak layak pakai atau sudah tidak standar. Jadi kalau kita mau menarasikan atau kita mau mendeskripsikan tentang alat pelindung diri ini, ya pada dasarnya pekerja atau petugas sudah menggunakan alat pelindung diri teman-teman. Hanya saja ada beberapa alat pelindung diri yang dirasa sudah tidak sesuai dengan standar. Jadi dirasa hal itu tidak efektif teman-teman. Jadi di sini kita narasikan saja, kita tuliskan saja efektif atau tidak efektif, tetapi kita harus menjelaskan teman-teman ya. Kemudian ini, apakah ada resiko baru yang dimunculkan dari pengendalian ini? Ya, kalau tadi kita melihat di sini ada beberapa alat pelindung diri yang sudah tidak layak pakai, ya di sini kita juga harus merunutkan lagi. Kita harus merunutkan lagi tentang kondisi itu teman-teman. Jika hal ini tidak segera direspon, maka akan berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan kerja yang berakibat fatal bagi petugas. Ya tentu dengan alat pelindung diri yang tidak standar, kemudian dengan pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi, namun tidak memiliki APD yang standar, ya otomatis akan memunculkan akibat yang sangat fatal bagi petugas. Jadi kita tinggal narasikan saja, kita acuannya ada di kolom sebelumnya teman-teman. Jadi ini sebagai rujukan untuk mengisi apakah ada resiko baru yang muncul atau tidak. Silakan teman-teman nanti kembangkan saja narasinya. Kemudian untuk bagian monitoring dan evaluasi. Jadi tetap juga teman-teman kita harus merunut dari masalah sebelumnya. Jadi kan masalah sebelumnya itu adalah ada APD yang tidak sesuai dengan standar atau sudah tidak layak pakai teman-teman. Jadi evaluasinya adalah alat pelindung diri yang sudah tidak sesuai standar harus segera diganti. Harus segera diganti dengan alat pelindung diri yang lebih standar. Itu teman-teman ya. Jadi silakan saja teman-teman untuk menyesuaikan. Jadi teman-teman nanti harus sangat cermat untuk melihat kondisi yang ada di lokasi kerjanya teman-teman. Jadi di sini kita hanya butuh keterampilan dan kita hanya butuh kecermatan, dan kita harus mengkritisi setiap bahaya atau resiko yang ada di tempat kerja kita teman-teman. Oke, jadi itu adalah contoh yang pertama terkait dengan penggunaan alat pelindung diri teman-teman ya. Kemudian bentuk pengendalian yang kedua yaitu
memastikan petugas memahami cara penggunaan APD. Ini masih pengembangan dari penyediaan alat pelindung diri, teman-teman. Jadi kan kita menganggap bahwa ketika disediakan APD, tetapi kalau petugas tidak tahu cara menggunakan alat pelindung diri itu, ya otomatis itu juga akan tidak efektif, teman-teman. Makanya di sini kita harus memastikan bahwa petugas memahami cara penggunaan alat pelindung diri yang baik dan benar. Jadi waktunya itu, teman-teman, ya dimulai sejak persiapan alat drilling, teman-teman ya. Jadi mulai awal sudah harus dipastikan bahwa seluruh petugas memahami tentang bagaimana cara penggunaan alat pelindung diri. Kemudian untuk bagian kolom efektif, masih mengacu pada narasi sebelumnya. Di sini kita bisa deskripsikan saja, petugas sudah memahami cara penggunaan alat pelindung diri dengan baik dan benar. Nah, ini teman-temannya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan yang di atas, karena di atas tadi disebutkan petugas mendapatkan alat pelindung diri dan menggunakannya dengan baik. Nah, ini teman-teman. Jadi rujukannya ada di sini, teman-teman. Rujukannya ada di sini. Jadi teman-teman silakan sesuaikan saja, karena ini masih bersangkut paut dengan alat pelindung diri. Kemudian untuk kolom berikutnya adalah apakah ada resiko baru yang dimunculkan dari pengendalian ini. Sejauh ini tidak ada resiko yang muncul, karena petugas mengetahui cara menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar. Selain itu, petugas juga sangat disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan. Kemudian apa hasil monitoringnya, kemudian apa bentuk evaluasinya, teman-teman. Jadi sekalipun petugas telah memahami tentang alat pelindung diri, pengawasan masih tetap harus dilakukan, karena proses drilling merupakan aktivitas yang memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap kecelakaan kerja. Jadi hasil monitoringnya kita bisa narasikan, kita bisa deskripsikan seperti yang telah saya bacakan tadi, teman-teman. Ya, sekalipun petugas sudah konsisten dengan alat pelindung diri, kemudian sudah mengetahui cara menggunakan, tetap kita harus melakukan monitoring, teman-teman, terhadap seluruh petugas yang sedang bekerja pada area drilling. Jadi itu cara pengisian pada tahapan ketiga, yaitu pengendalian program dan monitoring, teman-teman. Monitoring dan evaluasi. Jadi untuk pengendalian yang kedua ini, bentuk pengendalian yang kedua, yaitu memastikan petugas memahami cara penggunaan APD. Kalau kita melihat pada deskripsi ini, teman-teman, kemudian bentuk hierarkinya itu masuk pada administrasi, teman-teman. Jadi masuk pada administrasi. Jadi ini sebagai acuan, teman-teman, biar kita lebih mudah untuk melihat bentuk pengendaliannya itu masuk pada hierarki yang mana. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan saja. Jadi di sini administrasi, keterangannya adalah berupa tanda-tanda keselamatan, kemudian tanda daerah berbahaya, tanda-tanda foto, kemudian ada tanda untuk trotoar, pejalan kaki, peringatan sirine, alarm, prosedur keselamatan kerja, inspeksi peralatan, kontrol akses, sistem yang aman, penandaan izin kerja. Nah, ini teman-teman. Jadi memastikan petugas memahami cara menggunakan APD, yaitu masuk pada wilayah administrasi, teman-teman. Ini masuk pada prosedur keselamatan. Ini makanya masuk pada wilayah administrasi, teman-teman. Oke. Kemudian untuk kolom-kolom berikutnya kurang lebih sama, teman-teman, untuk pengisiannya. Ini
Jadi bentuk pengendaliannya di sini dalam drilling itu memastikan area jalan menuju lokasi dalam keadaan baik. Kemudian memastikan alat drilling dalam kondisi yang baik. Kemudian memastikan petugas drilling adalah tenaga profesional dan memiliki lisensi atau sertifikasi terkait dengan aktivitas drilling. Kemudian pemasangan rambu-rambu K3. Kemudian penyediaan akses komunikasi. Kemudian memastikan pengawasan dilakukan dengan ketat selama proses drilling. Jadi silakan teman-teman nanti tinggal menyesuaikan saja bagaimana cara menarasikan. Sudah saya jelaskan di atas, teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal bagaimana bisa menganalisis dan bisa untuk menarasikan setiap permasalahan yang muncul pada iradisi ini. Baik teman-teman, saya rasa sudah sangat jelas tentang apa yang saya jelaskan terkait dengan pengisian formulir iradisi ini. Jadi tinggal teman-teman saja bagaimana bisa untuk menyesuaikan terhadap lingkungan kerja ataupun bahaya yang ada di tempat kerja masing-masing. Jadi formulir ini bukanlah formulir yang baku teman-teman atau formulir yang bersifat permanen. Ini teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Karena pada dasarnya adalah iradisi tidak ada formulir yang paten. Artinya adalah teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi ataupun perusahaan. Disesuaikan dengan kebutuhan atau melihat resiko-resiko yang ada. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman, iradisi ini merupakan suatu bentuk keterampilan, di mana dalam keterampilan itu kita harus pandai-pandai atau cermat untuk menganalisis situasi yang bersangkut paut dengan kecelakaan ataupun bahaya teman-teman ya. Jadi di sini kita hanya membutuhkan kekuatan untuk menganalisis dan kita bisa cermat untuk melihat segala kemungkinan yang bisa terjadi dan kita bisa menuangkan dalam bentuk narasi dan kita bisa menganalisis dan kita bisa memetakan bahaya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, sebelumnya jika ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Nanti saya akan respon sesuai dengan pertanyaan yang muncul. Terima kasih. Assalamualaikum.